SMK Negeri 1 Karangdadap. This school is located on Jalan Raya Gedong Gebo, nomor 6 Pejaten, Distrik Karangdadap, Pekalongan Regency, Sentral Java. Has 6 majors, namely MPLB, Busana, TBSM, TKRO, TPFL, NTK, and I myself, I student of MPLB majors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Amelia Zahra. I'm from Creative Office Management and Business Service 1. At MPLB also learn about internal communication. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi internal. Apa komunikasi internal itu? Komunikasi internal adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Secara khusus, komunikasi internal ini diarahkan pada pihak internal dalam suatu komunitas, organisasi, atau perusahaan. Komunikasi ini termasuk komunikasi formal atau informal. Selain itu, berbagai departemen yang mengirimkan informasi kepada karyawan dengan cara berbeda juga berada di bawah lingkup komunikasi internal. Komunikasi internal harus efektif karena merupakan sumber penting untuk melihat dan mewakili masalah organisasi. Komunikasi bisnis internal yang efektif dapat meningkatkan tingkat kepuasan kerja, produktivitas, efisiensi karyawan dengan mengurangi turnover, keluhan, dan membantu meningkatkan keuntungan. Agar terjadinya komunikasi harus ada minimal 3 komponen, yaitu komunikator, komunikan, dan pesan. Apa yang dimaksud dari ketiga tersebut? Yang ke-1, komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Yang kedua, komunikan atau disebut juga audiens adalah pihak yang menerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Yang ketiga, pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Komunikan harus memahami pesan yang disampaikan komunikator. Kemudian, komunikan menanggapi pesan tersebut. Di sini peran komunikan akan menjadi komunikator. Nah, kalian tahu nggak komunikasi internal itu ada berapa? Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, serta komunikasi diagonal. Apa yang dimaksud dari ketiga tersebut? Yang ke-1, komunikasi vertikal terjadi dalam satu bentuk komunikasi antara pemimpin kepada para anggotanya. Komunikasi vertikal dapat berubah seperti teguran, perintah, pujian, dan lainnya. Yang kedua, komunikasi horizontal dapat terjadi ketika ruang lingkup organisasi maupun perusahaan di antara organisasi yang memiliki kedudukan sejajar.
Contohnya adalah komunikasi antara para karyawan, komunikasi antar siswa, komunikasi antar guru, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi diagonal adalah komunikasi yang dapat terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan di antara organisasi yang memiliki suatu kedudukan berbeda pada posisi yang tidak sejalur atau vertikal. Contohnya adalah ketika ada karyawan dari divisi kreatif maupun divisi teknik di suatu perusahaan melakukan komunikasi. Komunikasi bisnis internal juga dikategorikan sebagai komunikasi internal ke atas atau upward dan komunikasi internal ke bawah atau downward. Yang ke-1, komunikasi internal ke atas. Jenis komunikasi internal ini melibatkan pendekatan manajemen dari bawah ke atas. Informasi mengalir dari bawahan ke manajer atau siapapun yang berada di hierarki. Mengirimkan informasi dari karyawan ke manajemen puncak juga dilakukan di bawah ini. Dengan tidak adanya komunikasi ke atas, sistem kerja manajemen menjadi tidak berlaku karena mereka tidak dapat mengetahui apakah ada arus informasi atau pesan yang lancar di seluruh organisasi atau tidak. Yang kedua, komunikasi internal ke bawah. Dalam komunikasi ke bawah, informasi mengalir dari manajemen puncak ke karyawan dalam suatu organisasi. Informasi ini terkait dengan menyampaikan instruksi kepada bawahan atau karyawan untuk melakukan tugasnya. Tujuan utama komunikasi ke bawah adalah untuk mengirimkan informasi yang relevan dan instruksi yang diperlukan kepada karyawan atau bawahan. Komunikasi ini diperlukan untuk tujuan berbeda dalam organisasi, seperti mentransfer informasi penting, memberikan instruksi untuk mendorong diskusi antar orang untuk meningkatkan kerjasama, moral karyawan untuk memotivasi staf untuk meningkatkan produktivitas dan menerima umpan balik. Misalnya, manajemen puncak dapat menginstruksikan manajer dari departemen yang berbeda tentang aturan dan regulasi baru tertentu di area kerja yang dilakukan dalam aktivitas rutin departemen yang berbeda. So this video from me, I hope it's useful. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.